Yuk, semuanya bangkit berdiri yang dari rumah. Kita mau berdoa dulu sebelum mulai ibadah kita ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau pada hari ini Tuhan izinkan kami ada, kami masih menghirup udara Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Tuhan baik dan luar biasa. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami memuji Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di setiap pribadi kami lepas pribadi Tuhan, menjamah hati kami Tuhan Yesus yang baik, agar kami Tuhan bisa memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami akan mulai ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan luar biasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik tetap berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Sayang
masih tetap berdiri ya. Kita memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ini baru ya Kak ya? Iya. Kita sama-sama belajar ya Kak ya? Sama-sama belajar ya. Oke. Tuhan Yesus pekerjaan kami pada saat hari ini. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati Kakak Jeki yang akan bertugas pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan yang mau mencoba mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan, kami mau tolak, kami mau patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekali lagi nggak ada yang bermain ya, sekalipun kakak nggak lihat kalian ada di rumah lagi ngapain, tapi Tuhan yang melihat ya.
Nah, pada saat ini kakak akan bercerita tentang satu cerita yang sangat penting, ya, yaitu yang kakak ambil di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama. Berarti kalau kitab Kejadian pasalnya yang pertama, angka yang paling pertama itu angka apa? Ayo, angka 1, ya. Berarti kitab Kejadian pasalnya yang pertama yaitu pasalnya yang ke-1. Nah, di sini kakak nggak akan suruh bacakan semuanya karena ayatnya terlalu banyak, ada 31 ayat. Nanti mama, papanya, atau kakak yang ada di rumah boleh bantu adik-adiknya, tolong dibacakan atau ajarin adik-adik untuk mencari kitab Kejadian pasalnya yang pertama. Nanti baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-31, ya. Di sini kita akan belajar tentang Minggu Penciptaan, ya. Pastinya adik-adik berpikir, kalau adik-adik setiap hari lihat ke langit, ya. Tiap hari kita lihat di langit itu ada burung-burung, kita lihat di setiap hari kita ketemu di jalan itu kita bisa lihat hewan, ada anjing, ada ayam, ada sapi, dan banyak hewan-hewan dan banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tapi pernah nggak adik-adik mencari tahu ini semuanya kapan, ya, dan siapa yang membuat, siapa yang menciptakannya, ya? Kakak ingat ada satu film, kalau adik-adik mungkin sering nonton TV, ya. Di Global TV itu kalau nggak salah ada satu film kartun namanya Charleston, ya. Jadi di dalam film kartun ini ada satu tokoh kartun yang namanya Rudy Tambuti, ya. Jadi setiap kali dia mau melakukan, dia pengen misalnya, saya pengen sepeda, dia bisa gambar dengan kapur ajaib, ya. Jadi film ini tentang kapur ajaib, ya. Jadi ketika dia menggambar, misalnya dia gambar sepeda, bisa muncul sepeda, ya. Dia menggambar apa? Dia menggambar ayam bisa muncul, ya. Dia menggambar apa lagi? Dia bisa menggambar orang bisa jadi, ya. Tetapi pada saat ini kalau kita mencari tahu seperti apa Tuhan membuat atau menciptakan langit ini, ya. Jadi kita sudah tahu, ya, yang menciptakan langit dan bumi dan isinya adalah Tuhan sendiri. Nah, dalam berapa lamakah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, mungkin ada kakak-kakak yang kelas besar yang mungkin hafal atau tahu, ya. Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi itu di dalam kurun waktu 6 hari. Coba katakan sama-sama, 6 hari. 6 hari. Nah, pada saat ini tema judul cerita kita pada pagi hari ini yaitu karena Tuhan mengasihi kita, ya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia dan segala isinya itu karena Tuhan mengasihi kita, adik-adik, ya. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar tentang Minggu Penciptaan. Jadi, pada hari yang pertama, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dan terang dan gelap. Ya. Jadi apa? Langit dan bumi dan terang dan gelap. Pada hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala, ya, langit, ya. Dan yang ketiga, daratan dan lautan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau adik-adik melihat ada pohon, ada bunga, ya, ada daratan, ada lautan, itu Tuhan menciptakan pada hari yang ketiga, ya. Nah, pada hari yang keempat, di situ Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, ya. Jadi kalau kita melihat pada siang hari itu ada matahari, ya. Bahkan kita bisa merasakan, matahari itu panas, Kak. Jadi kalau pada malam hari itu
itu kita bisa melihat ada bulan, ada bintang-bintang, ya. Jadi semua benda-benda penerang yang ada di langit itu Tuhan menciptakan pada hari yang keempat, ya. Dan pada hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang di laut dan burung yang ada di udara, ya. Masa burung ada di laut? Nggak mungkin kan? Jadi burung yang ada di udara. Makanya kita bisa makan ikan, kita bisa makan apa? Ayo, yang pada doyan makan apa? Makan seafood, ya, atau makan makanan yang dari laut, ya. Nah, dan pada hari yang keenam, nah, di situ Tuhan menciptakan binatang di bumi, ternak dan binatang melata dan manusia. Jadi Tuhan menciptakan kita, manusia, ya, pada hari yang ke berapa tadi? Tuhan menciptakan kita pada hari yang keenam beserta binatang-binatang yang ada di bumi, ternak dan binatang melata. Seperti contoh, anjing, kucing, dan semua binatang-binatang yang kita temui setiap hari, ya. Nah, pertanyaannya pada saat ini adik-adik, untuk adik-adik semua, coba kira-kira bagaimana kalau misalnya Tuhan ciptakan manusia itu pada hari pertama? Kenapa sih Tuhan harus ciptakan manusia itu pada hari yang keenam? Kenapa Tuhan nggak ciptakan manusia itu pada hari yang pertama, Kak? Ya. Jadi sebelum ada terang, sebelum ada bulan dan bintang dan matahari, coba adik-adik bayangkan Tuhan sudah ciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, ya. Atau misalnya contoh, Tuhan sudah ciptakan apa? Pohon-pohon, ya. Tuhan sudah ciptakan pohon-pohon, laut, ya. Tapi Tuhan belum menciptakan terang. Jadi coba adik-adik bayangin, ya. Setiap hari adik-adik berjalan, bisa nabrak sini, bisa nabrak sana. Itu karena nggak ada apa? Karena nggak ada terang, ya. Jadi coba adik-adik juga bayangkan, ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia terlebih dahulu, baru adanya laut. Tiba-tiba adik-adik lagi jalan nih, ya, lagi jalan. Terus tiba-tiba Tuhan ciptakan laut. Tuhan ciptakan laut tiba-tiba, ya. Sementara adik-adik jalan, bisa tenggelam dong, iya kan? Atau misalnya adik-adik lagi jalan, ya, terus tiba-tiba jatuh pohon, pung. Lucu nggak? Ya enggak dong, iya kan? Tetapi alasan kenapa Tuhan harus menciptakan manusia, kita, pada hari yang keenam, itulah bukti karena Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu terlebih dahulu, baru di hari yang keenam itu Tuhan ciptakan kita. Luar biasa nggak Tuhan? Tuhan sudah pikirin nih, nantinya kalau Tuhan ciptakan kalian pada hari yang keenam, di situ kalian bisa makan ikan, kalian bisa apa? Ya, mungkin ada yang doyan daging, makan daging, ya, daging binatang pastinya, ya. Dan ada juga yang hobi makan sayur, ya, tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi Tuhan sudah memperhitungkan semuanya itu terlebih dahulu. Tuhan sudah menciptakan segalanya terlebih dahulu, baru Tuhan ciptakan manusia, ya. Jadi kita tinggal menikmati apa yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi kita nggak perlu lagi Tuhan ciptakan kita pada hari yang pertama, baru kita bikin laut, baru kita bikin pohon-pohon, baru kita taruh bintang-bintang di langit, kita taruh bulan-bulan, kita taruh bulan, kita taruh matahari, ya. Nggak seperti itu. Tapi itulah karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menciptakan kita dengan segala sesuatu itu sudah tersedia, ya. Dan apa yang menjadi balasan kita untuk menghargai kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Coba kita buka masih di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ya. Kitab Kejadian ini ada di dalam Perjanjian Lama, ya adik-adik. Jadi mama, papa, sama kakak yang ada di rumah boleh tolong dibantu adik-adiknya, ya. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26, ya. Di situ bunyinya seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
Artinya Tuhan menciptakan kakak dan adik-adik yang ada di rumah itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang artinya Tuhan itu adalah sempurna. Jadi Tuhan menciptakan kita itu sempurna. Sekalipun mungkin ada yang mungkin dikit-dikit mungkin ada yang agak pesek gitu kan. Mungkin ada agak pendek gitu kan. Mungkin ada yang agak gemuk gitu ya, mungkin kayak kakak gini ya. Tapi Tuhan menciptakan itu, firman Tuhan bilang, segambar dan serupa dengan Dia. Ya. Artinya Tuhan menciptakan kita sempurna. Jadi jangan ada pada ngeledek satu sama lain ya. Kamu kok jelek ya? Kamu kok hitam ya? Kamu kok gini ya? Keriting ya? Begini ya? Jangan. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan, yaitu kita sempurna di hadapan Tuhan. Ya. Jadi jadi di sini apa yang menjadi balasan kita untuk Tuhan, yaitu kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan menciptakan saya sempurna. Tuhan menciptakan saya segambar dan serupa dengan Engkau. Jadi kita patut bersyukur, ya adik-adik. Jadi jangan bilang begini sama mama atau sama papa, "Mak, kok kayaknya kakak lebih ganteng daripada aku ya? Kok kayaknya dia lebih keren daripada aku ya? Kok saya diciptakan begini ya?" Jangan. Tapi ingat, Tuhan menciptakan kita sempurna dan kita harus mensyukuri. Jadi pesan kakak pada pagi hari ini, mari juga kita sama-sama belajar untuk selalu bersyukur atas setiap pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai dari masa kecil kita, mulai dari masa sekolah kita, belajar kita syukuri apa yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita, adik-adik, ya. Dan pastinya ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan disenangkan. Karena apa? Ketika kita bersyukur, artinya kita menghargai pemberian Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Jadi ingat, berapa lama Tuhan menciptakan langit dan bumi dan isinya? Ada 6 hari, ya. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan isinya. Dan pada hari yang ke-7, Tuhan beristirahat. Ya. Tapi bukan berarti Tuhan gak melakukan apa-apa. Ya. Tetapi hari yang ke-7 itu adalah hari di mana kita harus memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan, untuk menghargai berkat Tuhan, untuk menghargai nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi adik-adik, mungkin inilah yang cerita pada pagi hari ini yang boleh kakak bagikan kepada kita semua, supaya kita boleh sama-sama menghargai, mensyukuri, dan kita sama-sama boleh tahu bahwa Tuhan menciptakan kita karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita, dan kita juga harus saling mengasihi satu sama lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Ayo adik-adik, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, supaya tertanam di dalam hati kita, supaya bisa kita renungkan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Artinya kami diciptakan sempurna. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih atas setiap pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan untuk kakak-kakak pembina yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati adik-adik Tuhan yang mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah di dalam masa pertumbuhan mereka, masa pendidikan mereka, biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati pekerjaan, usaha, mata pencarian dari orang tua mereka. Biarlah kiranya juga Tuhan selalu memberkati.
Ini yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami bawa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan masuk kepada ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Dalam hitungan ketiga kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ulang sekali lagi. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan dan juga ayat hafalan. Jangan lupa ya dihafal ayat hafalannya. Yuk sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kakak undang semua adik-adik berdiri kembali. Kita akan tutup ibadah kita dengan sikap yang sopan, yang manis ya, yang ada di rumah ya. Yuk kita ikut pujian. Terima kasih Yesus. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Jangan ada lagi yang bermain ya. Mari semuanya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah bertepuk tangan, menyembah Engkau, menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan, biarlah kiranya boleh bertanam di dalam hati kami dan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami renungkan setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini yang menjadi dalam permohonan kami. Kami tutup ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari yang indah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.